Roy Suryo CS meminta kembali dilakukannya uji forensik independen terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo bersikuku ijazah Jokowi palsu. Hal tersebut dilakukan setelah diajukan gelar perkara khusus oleh pihak kepolisian. Setelah mengajukan gelar perkara khusus dan ditunjukkan secara langsung ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo CS kembali menempuh langkah hukum untuk memperpanjang proses penanganan kasus dugaan ijazah Jokowi. Kali ini Roy Suryo CS meminta penyidik melakukan uji forensik independen terhadap dokumen akademik Jokowi dengan melibatkan institusi dalam negeri yang memiliki fasilitas laboratorium forensik. Permohonan ini diajukan Roy bersama kuasa hukumnya ke penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS bersikukuh bahwa ijazah Jokowi palsu. Kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu ya, dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun ya, itu detail banget. Sekali lagi saya pastikan 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu, cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Sementara itu kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menyebut ijazah yang diperlihatkan juga mencakup watermark, emboss, hingga bukti lainnya yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli. Telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami, penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nanti. Dua institusi yang diusulkan untuk melakukan pemeriksaan forensik adalah Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Uji forensik ini dinilai pihak Roy Suryo sebagai pembanding yang dapat dipertimbangkan majelis hakim di persidangan nanti. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas hal ini, pemirsa, kami sudah bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu. Selamat petang, Mbak Nadila. Baik, Prof. Hipnu, Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus dan hasilnya tetap sama. Kalau kita lihat secara hukum, ini maknanya seperti apa? Ya, artinya sekarang kan masih diperadjudikasi. Maknanya ada di kewenangan penyidik untuk melihat bahwa bukti itu akurat menurut penyidik. Kan gitu, Mbak. Oleh karena itu, yang paling bagus adalah nanti ketika dilimpahkan dalam suatu persidangan, walaupun ini dugaannya adalah terhadap fitnah dan berita bohong, maka majelis harus memfasilitasi bahwa uji forensik itu harus kedua belah pihak. Karena dalam doktrin, Mbak, suatu peradilan yang baik adalah apabila ada suatu pembuktian yang akurat. Pembuktian akurat itu adalah pembuktian baik oleh negara, nanti penuntut umum, juga oleh tersangka atau terdakwa dalam suatu persidangan. Harus. Kemudian yang kedua equal, jadi kedudukan yang sama. Yang ketiga independen. Konsep peradilan yang baik itulah yang nanti mudah-mudahan ketika dilimpahkan dalam suatu persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak, identik atau tidak identik. Kan gitu, Mbak. Karena ini nanti di persidangan itu menarik. Kalau itu hasilnya itu adalah identik, asli katakanlah menurut hakim, maka putusannya bisa menjadikan putusan pemidanaan. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak identik, berarti harus diputus bebas. Nah, disinilah saya kira sebagai ruang pembuktian yang akurat
yang memberikan kesempatan kepada dua pihak, walaupun ini bukan suatu kejahatan tentang penggunaan ijazah, tapi karena sebagai bentuk efektivitas equality, itu harus sama karena ini sebagai aksi dalam suatu persidangan terhadap pencemaran nama baik yang biasanya tidak ada, tapi sebagai peradilan yang modern harusnya diberikan kesempatan yang sama. Oke, Prof. Hipnu, artinya uji lapor independen yang kemudian diajukan oleh para tersangka ini wajar, Prof. Mekanismenya nanti seperti apa? Wajar, karena seperti halnya kalau kita lihat mekanisme yang terjadi, misalkan kalau kita seperti otopsi, Mbak ya, otopsi itu bisa berulang-ulang, Mbak, dalam objek sama, kaitannya mungkin kedokteran forensik, juga oleh kedokteran yang lain. Demikian juga tentang kaitannya dengan forensik digital ijazah, baik oleh pengadilan, nanti oleh kepolisian, maupun oleh yang lain yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Ini suatu yang biasa dalam suatu pembuktian. Cuman memang nanti kalau dalam suatu peradilan terhadap pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh kepolisian, negara yang membiayai. Tapi terhadap pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atas keinginannya, terdakwa yang membiayai. Disitulah nanti hakim akan melihat. Konsekuensinya tetap hakim yang akan melihat, Pak. Karena ini kan keterangan ahli digital forensik itu ilmu pengetahuan untuk membantu hakim dalam menetapkan suatu putusan ini adalah identik atau tidak identik. Jadi ilmu bantu. Dengan demikian kalau hakim itu menyatakan bahwa tetap identik seperti yang sekarang, berarti nanti ada putusan pemidanaan. Tetapi ternyata kalau hakim menyatakan bahwa hasilnya tidak identik seperti halnya yang diinginkan Pak Roy Suryo, berarti putusannya menjadi bebas. Nah, disinilah saya kira suatu yang equal di dalam suatu persidangan, dalam suatu pembuktian di persidangan. Oke, artinya kedudukannya sama. Tapi Prof, apakah dengan adanya permintaan uji ulang berulang seperti ini akan menghambat kepastian hukum? Singkat saja, Prof. Ya, saya kira tidak ya. Karena saya katakan tadi, Mbak Nadila, suatu peradilan yang baik itu adalah membuktikan. Dalam membuktikan harus equal, sama-sama. Kan gitu. Dengan demikian dalam seperti ini akan dicapai suatu kepastian hukum, suatu kepastian pembuktian dalam hal hakim menilai tentang keterangan forensik. Karena keterangan forensik itu juga tidak berdiri sendiri, nanti akan dilihat dari bukti-bukti selama 40 yang tahun. Saksi-saksi selama 40 tahun yang lalu. Gitu, Mbak. Dokumen-dokumen selama 40 yang tahun. Jadi nggak berdiri sendiri. Dengan demikian, mudah-mudahan dengan putusan pengadilan yang menyatakan nanti hakim identik atau tidak identik, menjadikan suatu perkara ini menjadi berakhir. Oke, kita akan nantikan ya bagaimana kemudian arah selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu.